Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau mengajar itu bisa lebih dari sekedar nyampein materi? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide keren dari buku Quantum Teaching-nya Bobby DePorter. Ini soal gimana cara kita melihat kelas sebagai sebuah orkestra, dan kesuksesan siswa itu adalah mahakarya yang kita pimpin sebagai konduktornya. Coba deh kita bayangin sejenak. Gimana kalau alih-alih cuma transfer informasi satu arah, kita justru bisa mengorkestrasi sebuah pengalaman belajar yang benar-benar harmonis dan menggugah. Pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Nah, ini dia mindset shift-nya. Anda itu bukan lagi sekedar penyampai materi, tapi seorang maestro. Setiap gerakan Anda, setiap instrumen di kelas, yaitu para siswa, dan setiap nada pembelajaran, semuanya ada di bawah arahan Anda untuk menciptakan sebuah simfoni yang indah. Jadi, gimana sih wujudnya simfoni pembelajaran ini dalam prakteknya? Yuk kita mulai bedah gimana quantum teaching ini menawarkan sebuah cara baru untuk menciptakan harmoni dan kesuksesan di dalam kelas. Oke, ini poin kuncinya. Quantum teaching itu bukan sekedar kumpulan tips ngajar, tapi sebuah filosofi total. Sebagai maestro, Anda diajak untuk merancang segalanya dengan sadar, mulai dari cara Anda bicara, poster di dinding, sampai musik yang diputar. Kenapa? Karena semuanya itu berkontribusi pada musik pembelajaran yang sedang Anda ciptakan. Tentu aja, sebelum musiknya bisa dimainkan, seorang maestro pasti bakal mastiin panggungnya sempurna kan? Nah, sama halnya dalam mengajar, sebelum kita masuk ke apa yang mau diajarkan, kita harus menata konteks atau panggung belajarnya dulu. Panggung atau konteks ini dibangun di atas 4 pilar utama. Ada suasana emosionalnya, landasan aturan main yang disepakati bersama, lingkungan fisik kelasnya, sampai rancangan visual dari materi yang kita sajikan. Coba deh pikirin, keempatnya ini harus selaras untuk ngirim satu pesan yang sama. Hey, di sini adalah tempat yang aman dan seru buat belajar. Ujung-ujungnya, tujuan dari semua penataan panggung ini sebenarnya simple tapi powerful banget, yaitu membangun sebuah komunitas belajar yang sejati. Bukan lagi sekedar kumpulan individu, tapi sebuah tim yang solid, di mana setiap siswa merasa aman buat bertanya, mencoba, gagal, dan tumbuh bareng-bareng. Oke, panggungnya udah siap. Terus, musik apa yang mau kita mainkan? Nah, disinilah prinsip-prinsip inti ini berperan. Anggap aja ini kayak partitur musik yang jadi panduan buat setiap keputusan yang Anda ambil di dalam kelas. Dan ini mungkin prinsip yang paling fundamental dari semuanya. Bawalah dunia mereka ke dunia kita. Pembelajaran yang beneran ngena itu baru terjadi kalau kita berhasil bangun jembatan. Jembatan antara dunianya siswa, ya minat mereka, hobi, musik yang mereka dengerin, dengan dunia kita, yaitu kurikulum yang harus kita sampaikan. Prinsip berikutnya ini, wah, simple banget, tapi juga dalam banget. Cuma 2 kata, tapi bener-bener bisa mengubah cara kita memandang ruang kelas selamanya. Prinsip itu adalah, segalanya berbicara. Maksudnya apa sih? Artinya, nggak ada yang netral di dalam kelas. Dinding yang kosong itu mengirim sebuah pesan. Dinding yang penuh warna dan karya siswa ngirim pesan yang beda lagi. Nada suara Anda yang antusias ngirim pesan yang beda banget dari nada suara yang datar. Jadi, intinya, semua hal di sekitar kita itu ikut mengajar. Oke, kita udah menata panggungnya, kita udah paham musiknya. Sekarang, gimana cara kita memimpin pertunjukannya? Nah, quantum teaching ngasih kita kerangka kerja yang praktis dan elegan banget namanya tandur. Coba perhatikan alurnya ya, karena urutannya ini penting banget dan dirancang sesuai cara kerja otak. Kita mulai dengan tumbuhkan rasa penasaran mereka. Lalu, biarkan mereka alami konsepnya sendiri. Baru setelah itu, kita namai dengan istilah-istilah resminya. Kemudian, kasih mereka kesempatan buat demonstrasikan pemahaman mereka. Kita ulangi biar makin nempel, dan yang terakhir, kita rayakan pencapaiannya. Dan ini semua bukan cuma teori cantik di atas kertas loh. Pendekatan ini udah diuji coba dan nunjukin dampak yang nyata banget ke para siswa. Buktinya ada di angka. Program Supercamp yang sepenuhnya dibangun di atas prinsip-prinsip ini nunjukin hasil yang luar biasa. Motivasi siswa naik 68%, rasa percaya diri mereka naik 81%, dan harga diri mereka naik sampai 84%. Ini bukan perbaikan kecil-kecilan, ini adalah sebuah transformasi. Sekarang kita sampai di langkah terakhir dari tandur. Sebuah langkah yang sering banget dianggap remeh, bahkan kadang dilewatkan. Padahal perannya, wah,
krusial banget. Kita akan bicara soal kekuatan dari sebuah perayaan. Prinsipnya sederhana tapi ngena banget dan bisa jadi moto kita semua. Kalau sesuatu itu layak untuk dipelajari, maka hal itu juga layak untuk dirayakan. Ini soal menghargai proses dan usaha, bukan cuma hasil akhirnya doang. Nah, ini yang ngejelasin kenapa perayaan itu penting banget. Ini bukan cuma biar seru-seruan aja. Secara neurologis, saat kita merayakan sebuah pencapaian, itu bantu memperkuat koneksi di otak, bikin ingatan jadi lebih lengket, dan yang paling penting, menciptakan hubungan emosional yang positif dengan belajar. Jadi, setelah kita lihat semua elemen ini, mulai dari panggungnya, prinsip musiknya, sampai kerangka praktisnya, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda, sang maestro. Dengan mengorkestrasi semua elemen ini dengan sadar, akan terdengar seperti apa simfoni pembelajaran yang menjadi mahakarya di kelas Anda?